salah satu film permintaan kalian yang berjudul Second Zen 2011 dan intro. Saat ini aku sedang berjalan-jalan ke masa depan, pakai roket sampai roblai, dompet macet, tetap ngefly. Tak peduli kamu anggap aku. Selamat datang dan selamat Tapi menonton. jangan lupa sampah. Story dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis cantik yang dimana dia akan diperkenalkan kepada pemuda gaya oleh ayahnya. Gadis itu sendiri bernama Yunsing. Di sisi lain ada dua orang pemuda yang sedang duduk menunggu Yunsing keluar menemui mereka, dan pemuda itu bernama Myungsang dan Mr. Lam. Di sini, mereka juga merasa enggan untuk diperkenalkan dengan Yunsing karena mereka berpikir Yunsing tidak begitu menarik. Alhasil mereka pun hendak berpamitan sebelum Yunsing keluar menemui mereka. Namun di saat mereka beranjak dari sana, tiba-tiba Yunsing keluar. Alhasil, mereka pun kagum dengan kecantikan Yunsing. Yang pada akhirnya, mereka duduk kembali dan malah berebut mendapatkan Yunsing. Di sini, Yunsang menunjukkan kemampuannya dalam melukis. Ia pun melukis Yunsing dengan begitu cantiknya. Dan akhirnya, Yunsing pun luluh dan memilih Yunsang untuk menjadi suaminya. Enak sekali ya, kalau zaman sekarang nggak punya paltunal, no cinta. Sementara Mr. Lam yang merasa kecewa, dia berusaha menutupi perasaannya dan mengucapkan selamat, lalu pergi dari sana. Keesokannya terlihat Yunsam yang akan melangsungkan pesta pernikahan dengan Yunsing. Di sini, Mr. Lam mengenalkan temannya yang bernama Sung Geo. Dan tak berselang lama, acara ijab kabul pun dimulai. Di malam harinya terlihat Yunsam yang sudah tidak sabar ingin gituin Yunsing. Ia pun langsung melucuti pakaian Yunsing dan gituin dia. Namun Yunsang, dia malah ejakulasi dini. Alhasil, Yunsing pun merasa kecewa. Di sini, Yunsang mengatakan karena belum terbiasa dan setelah terbiasa, ia pasti bisa memuaskan Yunsing. Hari-hari mereka pun terlihat sangat bahagia. Namun di atas ranjang, enggak, Yunsing masih belum bisa mendapatkan kebahagiaan. Di sisi lain terlihat Mr. Lam yang mengajak Yunsam ke sebuah tempat, dan sampai di dalam mereka menemui seseorang yang bernama Pangeran Ling. Di sini terlihat Pangeran Ling yang mengajak Yunsang melihat koleksi benda-benda berharganya. Kemudian ia diajak keliling ruangan. Di sini Yunsang bingung, kenapa banyak terdapat gadis-gadis tanpa busana? Di saat Yunsang melihat lukisan seorang wanita, tiba-tiba wanita yang berada di dalam lukisan tersebut muncul dan wanita itu bernama Dongmei. Alhasil Yunsang tambah kaget ketika melihatnya. Kemudian Dongmei duduk di samping Pangeran Ling. Di saat yang sama tiba-tiba ada seorang pelayan yang menjatuhkan minuman. Lalu Dongmei pun langsung menghajar pelayan itu hingga berdarah-darah. Namun Pangeran Ling, dia menghentikan perbuatan Dongmei dan langsung menembak pelayan tersebut. Lalu tak berselang lama, datang seorang gadis cantik yang menaiki sebuah tandu. Gadis itu bernama Ruizu. Di sini para lelaki berebut ingin mendekatinya, namun dua orang bodyguard menghalangi mereka. Waktu melihat Ruizu, Yunsang pun langsung terpana melihat kecantikan Ruizu. Sedangkan Pangeran Ling, dia mengizinkan Yunsang untuk gituin Ruizu. Namun, dengan syarat, yaitu ia harus mengabdi kepadanya selama 10 tahun. Lalu Yunsang pun menyanggupinya dan ia segera gituin Ruizu. Di sini, Ruizu menusukkan sebuah jarum ke titik saraf-saraf Yunsang, yaitu agar ia bisa bertahan lama dan Yunsang pun kini menjadi pria perkasa. Sementara di rumah, Yunsing merasa sedih memikirkan Yunsang yang beberapa hari tidak pulang, hingga sampai pada akhirnya ia jatuh sakit. Setelah terlihat Yunsang yang pulang ke rumah, di sini ayah Yunsing marah besar dan meminta Yunsang menandatangani surat cerai. Awalnya Yunsang menolak, namun karena ayah Yunsing yang terus memaksa, akhirnya ia pun menerimanya dan Yunsang pun pergi dari rumah. Di sini, Yunsing terlihat sangat sedih melihat Yunsang pergi dari sana. Setelah hal tersebut, terlihat Yunsang yang sedang ditato di tubuhnya karena ia telah menjadi anak buah Pangeran Ling. Kemudian Pangeran Ling memberikan Dongmei kepada Yunsang untuk digituin. Namun di sini, Dongmei malah merasa ngantuk dan terlihat tidak menikmatinya karena ternyata itunya Yunsang terlalu kecil. Akhirnya Yunsang pun menjadi bahan tertawaan semua orang yang ada di sana. Sementara di rumah Yunsing, terlihat Yunsing yang sedang termenung sendirian. Yunsing terlihat masa-masa indah bersama Yunsang.
Lalu, Yungsang merasakan aura-aura birahi pada dirinya yang pada akhirnya ia mengobok-ngobok itunya dengan tangannya sendiri sampai ia merasa itulah. Pagi harinya terlihat ada salah satu budak bertubuh kekar yang dimana dia sedang membawa sesuatu ke rumah Yungsing. Pria itu sendiri bernama Sikuan. Di sini Sikuan dimarahi oleh ajudan Yungsing karena dia masuk ke tempat tersebut tanpa izin. Kemudian ia meminta maaf dan hendak pergi dari sana. Namun di sini Yungsing sepertinya tertarik dengan tubuh kekar Sikuan, dan sebelum Sikuan pergi, Yungsing memberinya uang dan tak diduga di sela-sela uang itu terdapat satu helai rambut itunya si Yungsing kayaknya ya. Kemudian Sikuan pun pergi dari sana. Di sisi lain, Pangeran Ling, Yungsang dan beberapa orang lainnya yang sedang berkumpul. Di sini ternyata mereka hendak menyaksikan kemampuan orang tertua di dunia, yaitu dalam kemampuan menggunakan itunya di sana. Terlihat seorang gadis cantik yang menggoda Yungsam dan tanpa malu-malu Yungsam langsung merayunya. Namun semua orang di sana mentertawakannya yang ternyata dialah orang tertua di dunia yang bernama Bahru. Yungsang pun dia merasa mual mau muntah karena dia telah menjilati itunya Bahru. Di sini Bahru menunjukkan kehebatan itunya sampai semua orang tercengang melihatnya yang kemudian ia pun pergi dari sana. Namun tanpa diduga, ternyata Yungsang mengikutinya. Di sisi lain terlihat Yungsing yang sedang mandi. Tiba-tiba saja dari belakang, Sikuan muncul dan mempersoka Yungsing. Awalnya Yungsing berontak, tapi lama-kelamaan, loh kok enak? Di tempat lain terlihat Yungsam sampai di kediaman Bahru. Di sini, Yungsam melihat banyak orang tua yang sedang bermain bola yang ternyata mereka semua masih anak-anak. Namun karena Bahru telah menyerap energi mereka, anak-anak itu menjadi tua dan Bahru pun kembali menjadi muda. Di sini Yungsam memohon untuk jadi muridnya agar ia bisa sehebat Bahru sewaktu diranjang. Lalu Bahru pun menerimanya dengan syarat, yaitu ajudannya akan menjadi tumbalnya. Setelah itu terlihat Bahru yang memeriksa itunya Yungsam yang ternyata itunya begitu kecil. Dan akhirnya dia disuruh pergi ke Maerot kenalannya untuk membesarkan itunya di sana. Sewaktu di tempat Maerot tersebut, dukun itu menyarankan untuk mengganti itunya dengan itunya kuda. Lalu Yungsam pun menyetujuinya dan operasi pun segera dimulai. Namun sialnya ketika dukun itu hendak membawa itunya kuda, ia malah terjatuh dan itunya kuda pun terlempar kemudian terlindas kursi roda lalu rusak. Akhirnya dukun itu mencari itu pengganti, yakni itunya keledai dan operasi pun berjalan sukses. Sementara di sisi lain terlihat Yungsing yang akan dilempar ke sungai karena dia ketahuan telah berzina. Wow, beruntung Sikuan muncul di sana dan menyelamatkan Yungsing. Setelahnya, Sungyung datang dan ia memberikan upah kepada Sikuan karena dia telah menyelamatkan Yungsing. Sementara Yungsang yang telah memiliki itunya super besar, dia kembali ke istana Pangeran Ling. Di sana, Ruizu terkejut melihat itunya Yungsang begitu besar. Lalu Yungsang pun langsung gituin Ruizu. Dan tak berselang lama, Dongmei muncul. Yungsang pun langsung menggilir mereka berdua hingga berteriak kesakitan. Bahkan, semua wanita meminta jatah kepada Yungsam hingga pada akhirnya mereka semua terkapar tak berdaya. Di sisi lain, terlihat Yungsing yang sedang bersama Sunggyong. Di sini, Sunggyong mengatakan kalau dia sangat mencintai Yungsing. Lalu, Yungsing pun meminta agar Sugyo untuk menceraikan semua istrinya jika ia benar-benar mencintainya. Akhirnya Sunggyong hendak menceraikan semua istrinya, namun salah satu dari mereka ada yang ingin bundir. Namun, Yungsing mencegahnya dan ia langsung mengajak Sunggyong begituan karena Yungsing sekarang dia sudah percaya akan kesungguhan cinta Sunggyong. Sedangkan Bahru meminta Yungsang untuk mencuri kitab suci Pangeran Ling, yaitu untuk mengubah tubuh Bahru ke tubuh laki-laki. Di sini Yungsang pun menyanggupinya karena ia telah berjanji membantunya. Di saat Pangeran Ling tertidur, Yungsang mencuri kunci tempat penyimpanan kitab suci dan ia pun masuk ke sana. Namun sialnya di saat ia hendak keluar dari sana, tiba-tiba Pangeran Ling sudah berada di depan pintu dan ia pun tertangkap, yang ternyata Bahru juga sudah tertangkap. Di sini Pangeran Ling menembak kaki Yungsang dan membawanya ke penjara. Sementara Bahru, dia mendapatkan pengampunan dengan syarat ia harus menjadikan Pangeran Ling yang lebih perkasa dan Bahru pun menyanggupinya. Sementara Yungsing yang mendengar kabar itu, dia merasa gelisah lantas ia meminta maaf kepada Sunggyong dan hendak menyusul Yungsam karena sebenarnya ia masih mencintai Yungsam. Sesampainya di sana, Yungsing diperlihatkan Yungsang yang sedang berada di dalam penjara dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Di sini, Yongxing memohon kepada Pangeran Ling agar melepaskan Yongsam. Dan ia rela melakukan apapun untuk menebusnya. Setelahnya, terlihat Bahru yang memberikan sebuah pil sakti kepada Pangeran Ling. Setelah pangeran meminumnya, ia langsung bergairah dan ia pun langsung gituin Dongmei. Namun semakin lama, ia malah seperti kerasukan setan. Ia pun gituin Dongmei dengan membabi buta hingga pada akhirnya Dongmei pun meningsoi. Setelah itu, terlihat Yongsang yang dibawa keluar. Ternyata, Yongsang dipaksa melihat penyiksaan Yongxing. Di sini, Yongxing dipaksa menaiki kuda kayu yang di atasnya terdapat besi berduri. Yongxing pun berteriak kesakitan karena itunya terkoyak besi berduri. Tak hanya itu saja, di sini ia dicambuk berkali-kali juga. Yongsan yang melihat semua itu, ia pun tidak tega dan ia meminta pangeran melepaskan Yongxing. Yongsan rela melakukan apapun, lalu Yongxing dipertemukan dengan Yongsam. Di sini Yongsan memarahi Yongxing karena telah menyusulnya, yang mengakibatkan ia menderita. Namun tiba-tiba, Pangeran Ling memanggil dua dukun yang mengganti kelamin Yongsang. Pangeran Ling meminta mereka memotong itunya Yongsang. Awalnya mereka menolaknya, namun karena mereka ditodong senjata, akhirnya mereka menuruti permintaan Pangeran Ling dan operasi pun segera dimulai. Di sini Yongxing pun menangis ketika melihat itunya Yongsang dipotong. Sementara di sisi lain, terlihat Sunggyo meminta para tentara untuk menyelamatkan mereka berdua. Para tentara pun segera menyerbu istana Pangeran Ling, sedangkan Mr. Lam yang berada di sana, dia segera keluar dan mencoba menyelamatkan seorang biksu atas permintaan Yongsang. Biksu itu akan dibunuh oleh Ruizu atas perintah Pangeran Ling karena ia telah membuatnya sakit hati. Sementara di istana Pangeran Ling, terlihat salah satu dukun itu ingin membunuh Pangeran Ling karena ia geram akan kekejamannya. Namun sialnya, ia ditembak dari belakang. Pangeran Ling pun langsung menebas kakinya, kemudian ia membinasakan dukun yang satunya lagi. Sementara Ruizu yang sudah sampai di tempat biksu, dia berpura-pura sakit, lalu biksu itu pun berusaha mengobatinya. Namun di sana Ruizu malah memperkosa sang biksu dan setelah selesai ia pergi meninggalkan biksu itu. Di istana Pangeran Ling, terlihat para tentara yang berusaha mencari Pangeran Ling. Namun tanpa diduga, di sana Si Quan muncul dan menyerang mereka, yang ternyata Si Quan adalah anak buah Pangeran Ling. Di sini, Si Quan membinasakan banyak tentara. Namun sialnya, di saat ia akan membinasakan tentara yang masih hidup, pisaunya mengenai sebuah peluru dan berbalik mengenainya dan ia pun balik ke lobi. Di ruangan lain, terlihat Pangeran Ling yang sedang gituin Yongxing. Bahkan, Yongsang dipaksa melihat semua itu dan setelahnya, Pangeran Ling memakaikan Yongxing celana dalam baja lalu menguncinya agar ia tidak dapat gituan selama-lamanya. Terus, kencing sama bukernya gimana ya? Taulah. Di tempat lain terlihat sang biksu telah bundir yang ternyata Mr. Lam gagal menyelamatkan biksu tersebut dan akhirnya para murid mengejar Ruizu dan Bahru. Karena panik, akhirnya Ruizu pun terjatuh dan binasa. Sementara Bahru yang telah diracuni oleh Pangeran Ling, tiba-tiba tubuhnya meledak. Ketika Pangeran Ling berniat menyiksa Yongxing kembali, tiba-tiba Song Gyeong muncul lalu menembaknya. Namun Pangeran Ling tidak mati. Di saat Pangeran Ling ingin menyerang Song Gyeong, ia terpleset dan jatuh. Ia pun harus mati karena lehernya tertancap besi berduri yang pada akhirnya Yongsam dan Yongxing pun bisa bersatu kembali walau mereka sekarang sudah tidak bisa gituan lagi. Namun, hidup mereka begitu bahagia. Kayaknya sih. Lalu, tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit dan stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.